Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celora Bani Desawan dengan NIM 251000381. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pancasila bukanlah sekadar rumusan semata, melainkan buah dari perjuangan panjang para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Melalui presentasi ini, mari kita telusuri bagaimana nilai-nilai luhur ini tumbuh, berkembang, dan akhirnya disepakati sebagai dasar negara kita. Sebelum Pancasila lahir, bangsa Indonesia telah melakukan perlawanan demi kemerdekaan selama berabad-abad. Perjuangan di masa sebelumnya, tahun 1908, umumnya bersifat kedaerahan dan mengandalkan kekuatan fisik semata, seperti perlawanan di Ponegoro, Cut Nyak hingga Pangeran Antasari. Setelah berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, perjuangan mulai berubah menjadi pergerakan nasional yang terorganisir. Berbagai organisasi bermunculan berusaha menyatukan visi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari sinilah benih-benih pemikiran tentang dasar negara mulai tumbuh, seiring dengan kesadaran akan pentingnya persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Masuk ke masa persiapan kemerdekaan, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI menggelegar sidang penting pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tiga tokoh utama menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Yang pertama ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 mengusulkan nama Pancasila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu yang kedua ada Muhammad Yamin menyampaikan usulan perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga ada M.R. Supomo menekankan pada persatuan negara, kekeluargaan, keseimbangan kemasyarakatan, musyawarah, dan keadilan rakyat. Setelah melalui diskusi panjang dan kompromi untuk menyatukan berbagai pandangan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 disepakati Piagam Jakarta yang kemudian menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang 1945. Akhirnya pada 18 Agustus tahun 1945 Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang kita kenal saat ini adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Yang pertama ada sila ketuhanan, mencerminkan kepercayaan masyarakat kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah sila kemanusiaan yang lahir dari semangat persaudaraan yang mengedepankan adab dan kesetaraan. Lalu yang ketiga ada sila persatuan, adalah wujud nyata keinginan kuat bangsa untuk bersatu melawan penjajahan. Lalu yang keempat ada sila kerakyatan, lahir dari budaya musyawarah mufakat yang sudah ada sejak lama. Yang kelima ada sila keadilan sosial, merupakan tujuan akhir perjuangan agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi, Pancasila tidak datang tiba-tiba, melainkan jawaban atas pengalaman sejarah dan cita-cita luhur bangsa. Sebagai simpulan, untuk materi yang pertama ini, sejarah perjuangan bangsa adalah bukti nyata
Bagaimana Pancasila lahir dari pengalaman pahit, cita-cita luhur, dan kesepakatan. Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Tugas kita sekarang bukan lagi berjuang dengan senjata, melainkan mengamalkan nilai-nilainya. Belajar dengan rajin, menghormati orang lain, menjaga kerukunan, serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Untuk materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila berkedudukan sebagai falsafah negara atau dasar filsafat negara yang menjadi landasan utama dalam mengatur seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedudukan ini memiliki tingkatan penerapan yang berurutan. Pertama, sebagai dasar negara yang bersifat abstrak dan universal sebagai tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum dan kolektif yang tercantum dalam pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang 1945. Serta ketiga, menjadi petunjuk kebijakan yang bersifat khusus dan nyata dijabarkan lebih lanjut ke dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan lainnya. Selanjutnya, kita bahas hubungan erat antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea kedua menceritakan perjuangan pergerakan kemerdekaan yang akhirnya mencapai cita-cita mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menyatakan bahwa kemerdekaan yang diraih adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan luhur untuk hidup bebas berkebangsaan. Sedangkan alinea keempat memuat tujuan negara sekaligus pernyataan penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasalnya bukan sekedar urutan peristiwa, melainkan hubungan sebab akibat yang erat. Pembukaan menentukan adanya Undang-Undang Dasar, mengatur tentang pembentukan pemerintahan yang memenuhi syarat, menetapkan bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pokok kaidah fundamental atau Staatsfundamental Norm. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun karena melekat pada kelangsungan hidup negara, sekaligus menjadi perwujudan nyata dari Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan ini juga memenuhi syarat tertib hukum di Indonesia, yaitu adanya kesatuan objek, kesatuan subjek, kesatuan asas kerohanian, kesatuan wilayah, dan kesatuan waktu berlakunya peraturan. Hal ini sejalan dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan hal ini diperkuat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, tidak boleh ada peraturan undang-undang yang maupun kebijakan negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi asas kerohanian yang memiliki kedudukan istimewa yang meliputi nilai agama, etika, kesopanan, dan hukum yang menjadi pedoman seluruh aspek kehidupan berbangsa. Lebih rinci lagi, kelima sila Pancasila telah dijabarkan secara nyata ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa tertuang dalam pasal 29 yang menyatakan negara berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agamanya. Juga tercantum dalam pasal 9 tentang sumpah atau janji presiden dan wakil presiden sesuai agama masing-masing, serta pasal 28E yang menjamin kebebasan memeluk agama dan meyakini kepercayaan kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam pasal 27 yang mengatur persamaan kedudukan di hadapan hukum.
hak atas pekerjaan yang layak, serta kewajiban membela negara. Seluruh pasal dari 28A hingga 28C juga merupakan penjabaran sila ini, mulai dari hak untuk hidup, hak kelangsungan hidup anak, pengakuan sama di muka hukum, kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlindungan diri serta harta benda, hingga kewajiban menghargai hak orang lain. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Tertuang dalam pasal 1 yang menegaskan Indonesia adalah negara kesatuan, serta pasal 18 yang mengatur pembagian wilayah dan penyelenggaraan otonomi daerah guna menjaga persatuan di tengah keberagaman. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tercantum dalam pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan di tangan rakyat, pasal 2 tentang pembentukan lembaga perwakilan rakyat, serta pasal 22E yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lalu yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dijabarkan dalam pasal 23 tentang anggaran negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat, pasal 33 tentang perekonomian yang disusun secara kekeluargaan dan penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk kepentingan bersama, serta pasal 34 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin, menyediakan jaminan sosial, serta fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak bagi seluruh rakyat, bagi seluruh masyarakat. Sebagai kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara bukan sekadar rumusan semata, melainkan norma tertinggi, cita hukum, dan landasan pokok yang menjadi acuan seluruh peraturan serta kebijakan negara. Segala aturan dan penyelenggaraan pemerintah Indonesia harus senantiasa bersumber dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Sekian presentasi yang bisa materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.